Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Diasa Fitri. Di sini kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang teks editorial. Yang pertama yaitu pengertian teks editorial, yang kedua struktur, ciri, kaidah, dan yang ketiga cara penulisan. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Ada beberapa pendapat juga. Yang pertama itu Kosasi 2017 HLM 282 mengungkapkan bahwa teks editorial merupakan kolom khusus almas surat kabar yang berisi tanggapan redaksi media, baik itu sekedar pendapat, kritik, pujian, hingga sindiran terhadap suatu peristiwa faktual yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat luas. Teks editorial juga sering disebut dengan tajuk, rencana yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi, tim penulis dan penyusun koran terhadap suatu isu pada satu koran tersebut diterbitkan. Menurut Sumandiria 2011 HLM 82 menyatakan bahwa tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini redaksi yang berisi aspirasi pendapat dan sikap resmi media terhadap berbagai persoalan, kejadian, atau fenomena aktual yang kontroversial yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Intinya, kolom tersebut adalah kolom khusus berupa opini yang menanggapi berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Karena hal yang ditanggapinya adalah teks berita, maka di dalamnya juga terkandung fakta yang bercampur dengan pendapat subjektif, bukan fakta. Oleh karena itu, membedakan mana yang fakta dan yang sekedar opini adalah suatu keharusan dalam menanggapinya. Teks editorial yang baik akan membuka horizon yang lebih luas dan tidak memaksakan suatu ideologi tertentu bagi pembacanya. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Namun, jika respons kita terhadap tulisan itu juga kurang baik, bisa jadi kita menyalahartikan maksud sebenarnya pula. Pada akhirnya, kita sebagai pembaca juga harus mampu membedakan fakta dan opini untuk memastikannya. Berikut adalah cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang pertama, pilihlah berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Yang kedua, kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. Pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari wawancara narasumber. Yang ketiga, identifikasi peristiwa tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Yang keempat, verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sesederhana membandingkannya dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia data. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materinya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.